lagi dengan saya Slavan Firmansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi pemeliharaan mesin sepeda motor dengan materi sistem pemasukan dan pembuangan sepeda motor. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak ulasan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Slavan Firmansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem pemasukan dan pembuangan pada sepeda motor. Yang perlu peserta didik pahami adalah capaian pembelajaran. Ada dua capaian pembelajaran. Yang pertama, memahami prinsip kerja sistem pemasukan dan pembuangan. Yang kedua, merawat secara berkala pada sistem pemasukan dan pembuangan. Subcapaian pembelajaran. Pertama, menjelaskan fungsi sistem pemasukan dan pembuangan. Yang kedua, menjelaskan prinsip kerja sistem pemasukan dan pembuangan. Yang ketiga, menjelaskan fungsi komponen-komponen sistem pemasukan dan pembuangan. 4. Menganalisa gangguan pada sistem pemasukan dan pembuangan. 5. Mendiagnosis gangguan pada sistem pemasukan dan pembuangan. 6. Merawat berkala pada sistem pemasukan dan pembuangan. Nah, sebelum masuk ke materi, silakan dijawab tes ini dulu. Yang pertama, apakah yang dimaksud sistem pemasukan dan pembuangan pada sepeda motor? 2. Apa saja komponen pemasukan dan pembuangan pada sepeda motor? Silakan ditulis jawabannya pada lembar jawaban kertas kalian, pada catatan kalian, disimpan dulu. Nah, setelah ditulis, kita lanjut ke materi selanjutnya. Silakan dicocokkan apakah jawaban Anda benar atau masih kurang tepat. Fungsi sistem pemasukan dan pembuangan. Sistem pemasukan dan pembuangan pada sepeda motor berfungsi menyuplai campuran udara dan bahan bakar ke ruang bakar dan mengeluarkan sisa pembakaran dari ruang bakar. Prinsip kerja sistem pemasukan dan pembuangan sepeda motor. Prinsip kerja sistem pemasukan dan pembuangan secara sederhana dimulai dari filter udara yang menyerap udara sebelum masuk ke dalam karburator, lalu campuran udara dan bahan bakar masuk ke ruang bakar melalui intake manifold atau sering disebut manifold. Dari ruang bakar, gas sisa pembakaran dikeluarkan oleh exhaust manifold atau exhaust pipe karena bentuknya berupa pipa yang di ujungnya terdapat muffler atau sering disebut knalpot. Yang ketiga, komponen sistem pemasukan dan pembuangan. Yang pertama tadi, filter udara. Udara yang ada di luar juga mengandung debu dan partikel kecil. Oleh karena itu, filter udara digunakan untuk menyaring udara yang masuk ke dalam ruang bakar agar yang masuk ke dalam ruang bakar hanya udara saja, tidak ada debu atau partikel kecil yang ikut masuk ke dalam ruang bakar. Filter udara terbagi menjadi 4 macam sebagai berikut. Yang pertama, filter busa. Karakternya adalah murah, mudah perawatannya, digunakan kendaraan keluaran sebelum 2005. Bisa digunakan antara 1000 sampai 15.000 km. Selanjutnya, filter kering seperti ini bentuknya. Karakternya murah, relatif mudah perawatan, digunakan kendaraan keluaran masa kini. Bisa digunakan antara 10 sampai 15.000 km. Yang ketiga, filter basah. Karakternya adalah relatif mudah perawatannya, ada pelumas pada filter. Jadi kalau dibuka pada filternya ada yang basah-basah itu ada pelumasnya. Digunakan motor matic keluaran baru. Bisa digunakan antara 10 sampai 15.000 km. Yang terakhir, filter stainless steel. Nah, ini adalah filter, karakternya adalah mudah perawatannya, biasa digunakan sebagai produk aftermarket. Ya, aftermarket adalah dia tidak disertakan dalam paket penjualan. Karena apa? Karena mahal. Sehingga dia harus beli sendiri. Tidak jadi jatuh dalam satu paket pembelian sepeda motor.
durabilitasnya yang lebih lama karena memang bahannya stainless steel. Selanjutnya, komponen sistem pemasukan dan pembuangan. Berikutnya adalah intake manifold. Nah, intake manifold atau manifold masuk merupakan komponen yang berfungsi untuk menyalurkan campuran udara dan bahan bakar dari alat pencampur bahan bakar dan udara ke dalam ruang bakar pada silinder. Nah, konstruksinya tergantung letak ruang bakar dan pencampur bahan bakar pada sepeda motor. Nah, seperti ini contohnya, bentuknya berbeda. Ada yang berupa bulat biasa, seperti pipa, ada yang agak melengkung. Karena tergantung pada letak ruang bakar dan pencampur bahan bakarnya. Selanjutnya, exhaust manifold adalah merupakan komponen yang berfungsi untuk mengalirkan gas hasil pembakaran pada silinder ke pipa exhaust. Ini pipanya. Dan selanjutnya ke catalytic converter, lalu ke muffler. Jadi exhaust manifold ini terbagi menjadi 3. Exhaust pipe, catalytic converter, lalu ke muffler. Selanjutnya, nah, leher knalpot dan muffler aftermarket. Kenapa ini dibahas? Ya, karena ini. Desain leher knalpot dan muffler berpengaruh pada performa kendaraan. Oleh karena itu, beberapa pengguna mengganti knalpot standarnya ke knalpot aftermarket dengan tujuan performa kendaraan. Catalytic converter. Catalytic converter adalah hal baru dalam sepeda motor. Kenapa? Karena catalytic converter ini dibuat untuk memenuhi emisi standar regulasi emisi gas buang agar tidak berbahaya pada lingkungan sekitarnya. Baru banyak digunakan pada kendaraan keluaran 2010 sampai saat ini. Untuk sebelumnya, untuk 2010 ke bawah masih banyak sepeda motor yang tidak memakai catalytic converter. Selanjutnya, silakan disimak uraian singkat sistem pemasukan dan pembuangan berikut ini. Oke, untuk selanjutnya adalah tugas kelompok. Amati konstruksi sistem pemasukan dan pembuangan. Yang pertama, lakukan pengamatan terhadap 3 sepeda motor dengan tipe yang berbeda, motorsport, matic, dan bebek. Amati konstruksi sistem pemasukan dan pembuangan setiap sepeda motor. Tuliskan persamaan dan perbedaan konstruksi sistem pemasukan dan pembuangan setiap sepeda motor tersebut. Unggah tugas pada email saya atau pada Google Classroom. 6. Untuk membuat kelompok bebas maksimal 3 orang. Sekian. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.